Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di seri HTML CSS. Pada seri kali ini kita akan membuat ikon dengan efek neon glowing. Jadi ikonnya menyala seperti ini ya. Nah, kita akan buat seperti ini dengan cara yang mudah, hanya dengan menggunakan HTML dan CSS. Dengan efek seperti ini kita nanti bisa mempercantik website ataupun aplikasi berbasis web yang kita buat. Langsung saja kita buka VS Code-nya, kemudian kita buat folder. Misalkan kita buat folder baru ya, open folder. Kita misalkan buat di dokumen, kita buat folder namanya misalkan neon glowing ya. Create dan kita open. Setelah itu kita buat file dengan nama index.html. Kita akan coding HTML-nya dulu. Seperti biasa untuk coding HTML kita mulai dengan ketikan HTML, pilih HTML5, enter. Nah, title-nya ini kita buat misalkan CSS neon glowing icons. Nah, karena kita akan modifikasi HTML ini dengan CSS, maka kita buat link ke CSS-nya, misalkan style.css. Kita juga membutuhkan CSS untuk mengambil ikon ya. Nah, jadi kita alamatkan ke font awesome. Kita buat bootstrap. Ini ya. stackpath.bootstrap.com font awesome min.css. Oke, sekarang kita masuk di bagian body. Kita buat div yang punya kelas container ya. Kemudian kita buat i-class. Apple, dan kita beri nama ID-nya sesuai dengan ikonnya Apple. Dan kita buat i-class lagi FA karena ada Apple jajarannya Windows ya. Nah, coba kita Windows ID Windows. Ada Apple, ada Windows, kurang rasanya kalau tidak ada Linux. FA Linux dengan ID Linux juga. Oke, coba kita tiga ini, karena di VS Code ini kita sudah install plugin yang keren namanya ya Live Server. Coba kita buka di Live Server. Nah, ini Apple, Windows, Linux. Misalkan kita ingin menambahkan lagi raksasa teknologi lagi ya, kelas FA Google dengan ID Google. Kemudian i-class lagi FA Twitter dengan ID Twitter. Ini kalau kita simpan, Live Server akan otomatis merefreshnya. Ya, kita sudah punya 5 ikon yang akan kita modifikasi dengan efek glowing ya teman-teman. Kita lanjutkan dengan CSS-nya. Untuk membuat file CSS-nya, nah kita buka ininya lagi. Kemudian kita tambahkan new file baru. Kita namai tadi, karena kita namai style.css, maka file baru ini yang kita buat CSS-nya adalah style.css. Kemudian yang pertama adalah secara global CSS-nya ini kita bikin marginnya 0 ya. Kemudian paddingnya kita juga bikin 0. Simpan. Kemudian pada body kita atur height-nya 100 pH, kemudian width-nya
100 PW. Sedangkan backgroundnya kita atur warnanya misalkan black ya teman-teman. Nah, kalau ini warnanya terlalu gelap bisa kita atur, misalkan kita agak kesinikan ya, bisa pakai RGB seperti ini ya. Simpan, ikonnya menjadi tidak terlalu terlihat karena sama-sama gelap. Kemudian kita atur, karena tadi kita sudah membuat ini ya, kita buat tadi kan kelas kontainer. Kelas kontainer ini juga kita atur kontainer, dimana displaynya kita buat flex. Kemudian just TV content, agar tadi ikon-ikonnya itu berada di tengah, kita buat center. Kemudian align item juga center. Height-nya 100 pH, kemudian width-nya 100 pw. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah tampil ya teman-teman. Jadi di sini ikonnya. Kemudian kita atur tadi karena kita sudah membuat apa lagi ya. Nah, ini ikhlas, ada ID Apple, ID Windows, ID Linux, ID Google, dan ID Twitter. Kita sesuaikan pengaturannya. ID Apple, kemudian ID Windows, ID Linux, di Twitter, kemudian apalagi tadi ID-nya Google ya. Google, kebolak-balik tidak masalah. Iya. Font size-nya agar membesar ya, kita atur ukurannya misalkan 8 pm. Cukup. Nah, segini cukup ya teman-teman ya. Kalau nanti kurang besar ya tinggal besarkan angkanya, kegedean ya tinggal kecilkan angkanya. Kemudian background colornya misalkan kita pakai ya, cukup gelap. Kemudian colornya kita bikin putih aja. Coba kita simpan. Nah, ini ya tampilan sementaranya begitu. Kemudian nanti kita atur lagi, kan ini masing-masing kan punya kotak ini. Ya, kita beri shadow. Nah, kita beri box shadow. Box shadow. Shadownya misalkan 2 pixel, 2 pixel dengan warna hampir hitam. Misalkan, kemudian px, maaf, pixel 3 pixel dengan warna maaf ini pixel 3 pixel.
pencet lagi 2 pixel 2 pixel 10 pixel. Coba kita simpan. Nah, ini sudah ada shadownya ya, masing-masing sudah ada pemisahnya. Kemudian kita atur border radiusnya, misalkan kita bikin 29 pixel. Nah, ini sudah ada lengkungannya masing-masing ya, walaupun belum ketara. Paddingnya agar ada jaraknya ya, pixel simpan. Nah, ini sudah ada jarak dari radiusnya ini. Kemudian marginnya, margin kita bikin nah, ini sudah ada pemisahnya antar icon, sudah pisah, jarak 40 pixel. Kemudian kita bikin animasinya, animation, animate 3 detik ya, linear. Infinite. Kemudian text shadownya, oke, kita simpan. Nah, ini sudah ada warnanya biru semua. Awal mulanya biru, nanti kita atur lagi di masing-masing agar perubahannya nanti beda-beda ya. Jadi satu icon misalkan biru, kemudian yang lainnya sudah berwarna merah, itu kita atur perubahannya dari animasinya, delaynya berapa milidetik ya. Kita atur, misalkan kita atur Windows dulu lah, Windows, ini animation, delaynya kita buat 0,2 detik misalkan. Kemudian tadi kita bikin apa lagi? Oh, Apple ya, Apple animation delay, yang ini misalkan 0,4 detik. Terus kemudian Linux animation delay 0,6 detik. Terus ada Twitter 0,8 detik. Kemudian Google ya, Google kita buat 1 detik.
Kemudian agar animasinya otomatis berjalan, kita bikin keyframe ya, keyframe animate. Filter turun sampai ya, coba kita simpan. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Nah, jadi animasinya warnanya tidak berbarengan, tapi memang sengaja kita buat delay-nya beda-beda. Yang di Windows ini 0,2 detik dia berubah, kemudian yang Apple 0, detik dia berubah, Apple. Kemudian Linux ini Apple-nya nampil ya. Ada apa ini? Oh, Apple. Ini sebelum Windows. Oke, demikian teman-teman. Semoga bisa menginspirasi untuk kita membuat animasi di ikon-ikon yang lain. Sampai jumpa di animasi-animasi berikutnya. Terus pantau channel ini, kita akan fokus pada HTML dan CSS modification. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.